Saya mulai dari sebuah berita di CNBC 20 Maret 2024. Media ini memberitakan bahwa Finlandia, negara ini dipilih 7 kali berturut-turut sebagai negara yang paling mampu membuat warganya berbahagia. 7 kali berturut-turut. Yang memilih ini adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan metode dan indikator yang dianggap paling maju, paling multidimensi untuk mengukur kemajuan sebuah negara. Maka negara sekarang ini dianggap maju tidak hanya karena secara ekonomi dia bisa mensejahterakan warganya, tidak hanya secara politik mampu membuat pemerintahannya bersih, tapi juga mampu membangun satu kultur yang memberikan social support, yang memberikan fasilitas bagi warga negaranya yang sedang dalam kesulitan, juga negara yang mampu menumbuhkan generosity, satu derma kolektif untuk tolong-menolong. Tapi yang lebih penting lagi, di negara itu mampu membahagiakan warganya. Dan warga mengklaim dia bahagia bukan dinilai oleh orang lain, dia sendiri yang mengatakannya, dan itu dinilai melalui survei opini publik dari Gallup. Jadi inilah indikator yang paling multidimensional, yang paling modern, dan Finlandia, negara ini 7 kali berturut-turut yang terpilih, mengalahkan semua negara lainnya. Lalu muncul pertanyaan, mengapa? Apa yang terjadi? Apa yang membuat Finlandia ini mampu membahagiakan warganya sedemikian rupa? Banyak variabelnya, saya cuplik satu saja karena ini relevan dengan pertemuan kita sore ini. Finlandia dianggap mampu membahagiakan warganya, salah satunya karena bisa membuat warganya dekat dengan alam. Akrab dengan alam, karena memang secara geografi di Finlandia 70% terdiri dari hutan. Bahkan kota-kota besar pun lokasinya di dekat hutan. Namun ini hutan yang besar, hutan yang asri, hutan yang segar. Yang unik di sana adalah semua rumah tangga di sana memiliki rumah kedua, rumah kayu yang ada di dalam hutan. Dan rumah ini pun juga terbuka, boleh dipakai oleh siapa saja yang kebetulan ada di sana, sejauh yang ingin memakainya memberitahu lebih dahulu kepada pemiliknya dan bersedia membersihkannya kembali. Dan mereka pun terbiasa juga untuk hidup di hutan. Lalu kemudian warga negara, kadang-kadang sendiri mereka datang ke hutan itu memancing, berjalan, jogging, kadang-kadang juga bermeditasi. Kadang-kadang juga satu keluarga komunitas berkumpul di sana melakukan satu kegiatan outdoor bersama di dalam hutan. Dan ada risetnya bahwa kegiatan di ruang yang terbuka, outdoor, hutan seperti itu yang hijau, yang terdengar anginnya, suara air, suara gemerising udara di sana, ternyata juga itu lebih cepat merangsang hormon-hormon happiness di kepala kita. Lebih cepat merangsang hormon-hormon relaxing di kepala kita. Ada risetnya, mereka yang berdoa atau yang bermeditasi di udara yang hijau dan akrab seperti ini, jauh akan lebih cepat untuk intens dan hening dibandingkan dengan mereka yang berdoa dan meditasi dalam kegiatan yang indoor.
Jadi ini satu bukti kepada kita betapa ternyata dekat dengan alam, akrab dengan alam, memelihara alam itu esensial dalam kehangatan spiritual kita. Lalu kemudian di tahun 70, ya. Di tahun 70 ini ada seorang tokoh, James Lovelock. Dia mencoba merumuskan kedekatan dengan alam ini dalam bentuk yang lebih filosofis. Ia perlu mengembangkan satu prinsip yang disebut gaya hipotesis atau gaya prinsipal. Ia mengajak kita melihat ulang bumi berbeda dengan apa yang selama ini kita kenal. Selama ini kita melihat bumi sebagai bagian luar dari kita, lalu manusia menjadi khilafah di sana, menjadi raja di sana, menguasai bumi, kemudian juga mengeksploitasi bumi. Tapi menurut gaya prinsipal ini, bumi jangan lagi dilihat sebagai tumpukan batu dan tanah yang mati. Bumi adalah organisme hidup, sebagaimana ibu kita juga yang hidup. Karena itu dekatilah bumi, seperti kita mendekati ibu kita sendiri. Lihatlah gunung-gunung di sana. Gunung-gunung itu jangan lagi dilihat hanya sebagai tumpukan tanah yang tinggi. Itu gunung-gunung yang hidup. Lihatlah pohon-pohon di sana. Pohon-pohon bukan hanya tonggak-tonggak kayu. Itu adalah pohon-pohon yang hidup. Juga seperti saudara kita. Air di sungai, udara, angin, itu kita anggap sebagai saudara kita. Karena jika alam sehat, kita pun sehat. Jika alam sakit, kita pun sakit. Jadi ini pandangan yang cukup radikal dari prinsip dari gaya filosofinya. Mengapa ini dikatakan? Karena memang kita mengalami pernah sampai sekarang rusaknya lingkungan hidup. Dan kita melihat ketika bumi sakit, kita pun sakit. Ketika bumi menderita, kita pun menderita. Pertama kasus adalah polusi udara di London di tahun 1952. Udara di sana dipenuhi racun dan akibatnya lebih dari 12.000 manusia di London mati. Dan puluhan ribu lainnya itu mengalami penyakit jangka panjang. Itu ketika terjadi polusi udara. Hal yang sama juga terjadi polusi air di Jepang, di Minamata. Juga di tahun 50-an, 60-an. Ikan-ikan tercemar di sana karena terkena oleh merkuri dari industri. Dan orang memakan ikan, akibatnya ribuan manusia mati. Keracunan, dan terkena penyakit aneh yang disebut penyakit Minamata yang panjang sekali efeknya. Juga terjadi di Bhopal, misalnya di Bhopal, India tahun 84, udara juga itu keracunan karena ada yang meledak dari sebuah industri, akibatnya 550.000 manusia mati, terpapar, dan 22.000 yang meninggal. Ini contoh kita lihat betapa ketika bumi sakit, bumi terganggu, manusia pun sakit dan manusia pun terganggu. Sampai hari ini, tadi itu kasus negara per negara, tapi secara global sampai hari ini terjadi global warming. Kita mungkin tak sadar bahwa bumi ini makin lama suhunya makin tinggi. Apa akibatnya? Akibatnya lapisan bumi yang dipenuhi es itu mencair. Jumlah air makin banyak dan makin banyak pula daratan yang digenangi air. Bahkan Jakarta pun pada waktunya diduga akan pula digenangi air. Juga begitu banyak kita lihat sekarang ini bencana kekeringan merusak begitu banyak persediaan pangan dan juga bumi yang makin panas menciptakan aneka penyakit baru. Sekali lagi ini membuat kita ingat kembali bahwa ketika bumi sakit, manusia pun akan sakit. Ketika bumi sehat, manusia pun akan sehat. Karena itulah pendekatan ini mengatakan sekarang tak cukup lagi kita melihat lingkungan hidup lalu kita terapi secara teknis
manajerial belaka. Harus ada cara melihat yang jauh lebih filosofis. Harus ada cara melihat yang jauh lebih spiritual dan menganggap bumi bukan lagi dunia di luar kita yang bisa kita jajah, tapi bumi adalah bagian dari diri kita sendiri dan bumi adalah ibu kandung kita. Itu renungan spiritual yang lahir, yang bisa kita terus hembus-hembuskan dengan melihat ternyata ketika kita dekat dengan alam seperti di Finlandia, itu memberi efek esensial bagi kehangatan spiritual kita. Teman-teman sekalian, sekali lagi Forum Esoterika membuat acara bersama di sini. Kita bersama mengetahui dengan pasti tak terhindari terdiri dari begitu banyak iman di sini, namun kita tahu di balik perbedaan iman kita memiliki kesatuan yang jauh lebih tua, jauh lebih esensial, yaitu sesama Homo sapiens. Kita berkehendak secara aktif bahwa bersama kita mengakrabkan diri sebagai warga negara dan merayakan hari raya bersama agama-agama besar dan agama manapun yang kita anggap perlu. Hari raya sebuah agama kita anggap social gathering bagi mereka yang tak menganut agama itu. Kali ini kita merayakan bersama Ramadan untuk umat Islam dan juga puasa dari teman-teman Bahai yang berakhir dari Nauruz. Sebelumnya kita bersama merayakan Natal, juga Gongsi Pak Cai, juga kemudian dari Brahma Kumaris. Ke depan nanti untuk teman-teman Ahmadiyah, silakan dipilih apa hari rayanya, kita akan pilih cara merayakannya, juga teman-teman dari Syiah. Karena kita tak ingin menghindari dari kenyataan, suka tidak suka, di depan kita ini sudah ada 4.300 agama. Apa mau kita katakan dengan ini kecuali kita anggap ini bagian dari warisan kultural milik kita bersama. Sebelumnya kita anggap bahwa kita adalah satu sebagai sesama Homo sapiens. Namun sekarang bertambah lagi, kita tak hanya satu sebagai sesama Homo sapiens, kita pun satu dengan bumi tempat kita tinggal ini. Bumi ini bukan lagi di luar kita, tapi bumi ini bagian dari spiritualitas kita, karena bumi ini adalah ibu kandung kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.